Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Oke, untuk pagi hari ini kita di sini yang hadir ada 23 orang ya. Mohon feedbacknya untuk suara saya dan gambar saya apa terlihat di monitor Anda masing-masing? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke, baik. Nanti juga mungkin kita akan absen dulu dan kalau memungkinkan nanti webcamnya bisa dinyalakan ya kalau yang ada webcam. Jadi saya bisa tahu apa namanya masing-masing ya. Karena kalau foto biasanya lebih cantik daripada aslinya ya. Gitu. Oke, saya coba absen dulu ya untuk yang sudah hadir pagi hari ini. Abdul Somad ada? Abdul Somad? Yang mana ya? Orangnya Abdul Somad. Apakah, oh ini, suaranya apakah bisa berbicara? Terdengar tidak? Bisa, Pak, bisa terdengar. Oke, Abdul Somad ya. Oke. Ya, oke ya. Saya mau tanya nih, kira-kira bentar lagi kan akan lulus ya dari LP3I ya. Ini semester, ini tahun terakhir ya. Kira-kira Abdul Somad cita-citanya apa atau kerjaan apa sih yang diinginkan untuk didapatkan? Pekerjaan yang diinginkan oleh saya kira-kira yaitu ini, Pak, apa sih, staf purchasing, Pak. Staff purchasing. Kenapa mau jadi staff purchasing? Ya, karena dari dulu saya suka pembelian itu, yang hitung-hitungan, Pak, macam itu. Ya, banyak ya sekarang, bagus ya peluangnya untuk purchasing. Semoga nanti setelah lulus cepet ya dapat kerjaannya. Oke. Oke, baik Abdul Somad, terima kasih. Kemudian Ade Ermawan, ada Ade Ermawan. Ade Ermawan yang mana ya? Apakah hadir? Kalau hadir bisa tolong direspon. Belum hadir ya, sepertinya Ade ya. Yang belum hadir ya. Kita mungkin masih di luar jaringan. Oke, kemudian ada Agus Yogi, ada Agus Yogi. Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Ya, bagaimana kabarnya Agus? Alhamdulillah, Pak, baik. Oke, alhamdulillah ya. Kira-kira Agus setelah lulus ingin jadi apa gitu? Ininya pekerjaan yang diinginkan? Ingin jadi apa ya, Pak? Ada cita-cita tertentu mungkin? Jadi staf, Pak. Staf di kantor ya, kantoran ya, sesuai dengan jurusan ya, office administration ya. Ya, mudah-mudahan tercapai ya setelah lulus tahun ini. Ya, mohon maaf ya, jaringan. Amalia ada ya? Oke, Hadir, Amalia. Pak. Ya, Amalia, bagaimana kira-kira apa sih pekerjaan yang diinginkan atau punya cita-cita tertentu? Lebih ke staf administrasi sih, Pak. Staf admin ya. Oke, ya mudah-mudahan segera ya tercapai dan terus setelah lulus. Andre Hediansa ada? Hadir, Pak. Oh ya, Andre ya. Oke, Andre. Gimana Andre? Andre, apa yang diinginkan setelah lulus? Kira-kira apa namanya? Pekerjaan apa?
Ya, setelah lulus saya ingin bekerja di bagian staf marketing or HRD, Pak. Oh, marketing ya, berarti komunikasinya bagus ya. Ya, saya suka berkomunikasi sama orang-orang baru dan interaksi langsung. Ya, good ya, mudah-mudahan segera tercapai ya. Skillnya memang sudah bagus ya kalau komunikasi. Oke, terima kasih Andre. Kemudian Asi Yuliani. Pak. Hadir Pak. Ya, Asi. Oke. Asi, kira-kira apa cita-citanya atau pekerjaan yang diinginkan setelah lulus? Pengennya sih staf administrasi. Staf admin ya. Oke, ya, staf admin. Mudah-mudahan cepat juga untuk terlaksana ya. Ayu Dewi Noviani ada? Ayu Dewi. Ayu Dewi belum ada ya sepertinya ya. Oke, belum bergabung. Ya, kita skip dulu Ayu Dewi. Kemudian Debbie Mulyani ada? Hadir, Pak. Ya, Debbie ya. Oke. Debbie, kira-kira apa yang pekerjaan yang diinginkannya? Kalau Debbie sih staf kantor apa aja yang selagi itu sesuai dengan kemampuan Debbie, ya Debbie terima, Pak. Oh gitu ya, jadi nggak terlalu pilih-pilih ya. Yang penting gimana rezekinya ya. Ya, bagus ya. Oke, thank you Debbie ya. Iya, Pak. Febianti Halima ada Febianti? Hadir, Pak. Oh ini Febi ya. Oke, Febi, pekerjaan apa yang diinginkan kira-kira setelah lulus? Pengennya kayak marketing pemasaran gitu, Pak. Soalnya aku kebetulan orangnya tuh kayak suka ngomong gitu, suka komunikasi juga gitu. Cerewet ya. Agak cerewet ya. Gitu ya, cocok ya. Oke. Ya cerewetnya kalau pakai untuk pekerjaan bagus gitu ya. Iya. Karena memang sangat mendukung gitu. Febi, ada Febi? Makasih Febi ya. Ada, Pak. Ya, Febi. Febi gimana, apa pekerjaan yang diinginkan atau punya cita-cita tersendiri setelah lulus? Pengen jadi staf admin atau apa gitu, Pak. Yang penting. Oke, ya semoga cepat ya terlaksana. Dan Galuh ini cowok ya? Cewek, Pak. Galuh mana Galuh ya? Galuh cewek. Oh, ya Galuh. Gimana pekerjaan apa yang diinginkan? Insya Allah kalau ada rezeki pengennya jadi staf HRD. Insya Allah sambil merintis usaha makanan. Pengennya itu. Usaha makanan. Sudah, apakah orang tua juga sudah ada kuliner bisnisnya? Iya sih, enggak kalau orang tua enggak yang di dunia kuliner. Oh, bukan kuliner tapi bisnis ya. Oke, bagus ya. Oke, semoga terlaksana. Terima kasih. Kemudian Aldi ini cowok cewek ya? Aldi kayaknya belum bergabung. Buat Aldi lagi kurang enak badan. Oh, sakit ya. Oke, terima kasih infonya. Ya nanti kalau misalkan ada temannya yang sakit atau yang izin atau misalkan ada yang kuotanya habis atau keterangan lain bisa tolong dikonfirmasi ya. Jadi saya tidak alfakan gitu. Kemudian Iin Herlinawati ada Iin. Hadir, Pak. Oke, Iin. Gimana Iin? Apa yang diinginkan, pekerjaan apa kira-kira? Pengen jadi staf HRD. HRD ya. Oke. Staf HRD itu harus tegas juga ya, karena mengatur karyawan ya. Harus agak-agak galak ya, pokoknya. Ya, kemudian Irusisi ya. Iruzisi, Pak. Irusizi ya. Oke. Iruzisi ya. Iya. Saya kira cowok tadi ya. Belakangnya soalnya Indrawan. Ya. Iya. Ya, panggilannya apa nih? Iru. Iru.
Iya. Iru, pekerjaan apa yang diinginkan? Pengennya sih jadi staff maintenance, Pak. Maintenance. Iya, maintenance. Oh, maintenance berarti kaitannya dengan teknik juga dong ya? Ya, Ya. itu bisa dipelajari ya, sedikit-sedikit ya. Oh, Irwansa. Mana ya? Irwansa. Tidak ada yang tahu kabarnya Irwansa? Oke ya. Kita mungkin belum bergabung. Kemudian Juanda. Juanda Saputra. Oh, Irwansa ada ya tadi ya? Irwansa 09 itu ya? Apakah... Halo Irwansa? Oh. Irwansyah, suaranya Hadir apa? Pak, hadir. Oh iya, iya. Ya Irwansyah, pekerjaan apa yang diinginkan Irwansyah kira-kira setelah lulus? Ingin staf marketing dan wirausahawan, Mbak. Wirausahawan ya. Oke, bagus ya. Oke, semoga terlaksana. Juanda, ada Juanda? Juanda, siapa ini? Ya, ini pertemuan pertama saya ingin kenal dulu ya. Jadi kalau bisa webcamnya dibuka, saya bisa tahu masing-masing. Juanda kemarin dikabarin, tapi belum ada kabar lagi, Pak. Oh gitu ya. Berarti Ya. memang tidak ada di grup ya sini. Dan Julius Prakasa. Hadir, Pak. Ya, Julius. Oke, Julius, kerjaan apa yang diinginkan setelah lulus kira-kira? Insya Allah jadi staf marketing, Pak. Pengennya jadi staf marketing. Oke ya, staf marketing ya, bagus ya. Jadi apa namanya, harus melatih skill komunikasinya ya. Oke, kemudian Lisnawati. Hadir, Pak. Oke, ada ya. Oke. Lisnawati, kira-kira pekerjaan apa yang diinginkan Lisna? Lebih ke staff admin sih. Staf admin ya. Oke, admin apapun itu ya. Iya. Oke ya, kasih ya Lisna. Kemudian Nur Apriliani Putri. Hadir, Pak. Mana ya Nur? Oh ya Nur ya. Oke, Nur ya. Panggilannya siapa? Nur apa April atau siapa? April. April ya. Oke, April. Kerjaan apa yang diinginkan April? Pengennya sih jadi staff administrasi. Oke, staf admin ya. Sesuai jurusan ya. Oke. Patricia Aprianti Pratama Putri. Ini panjang nih namanya. Patricia, adakah Patricia? Panggilannya siapa ya? Patricia sepertinya juga belum bergabung ya. Ya, Patricia kayaknya masih belum bergabung di sini. Ada yang tahu mungkin? Kemudian Rahmanda. Iya Pak, hadir. Oke, Rahman ya. Rahman, kira-kira mau jadi apa setelah lulus nanti? Ingin jadi pengusaha Pak. Pengusaha. Berarti tidak minat untuk kerja dulu atau gimana? Sambil? Ini buat bisnis kayak gitu Pak. Oh, buat bisnis langsung ya? Langsung terjun ke dunia kewirausahaan ya? Iya benar Pak. Oke ya, semoga terlaksana ya punya bisnisnya setelah lulus. Kemudian Ricky Tri Irfan ya? Ya, hadir Pak. Oke, Ricky ya. Panggilnya apa? Ricky Irfan? Ricky ya. Oke, Ricky, apa kira-kira setelah lulus akan kerja atau mau wirausaha? pengennya sih jadi staf HRD, cuman untuk saat ini sedang merasa tertarik untuk menjadi marketing. Oh, marketing ya. Iya. Antara dua itu ya. Karena memang dua-duanya pasti butuh skill komunikasi dan juga ya banyak ya skill yang dibutuhkan ya untuk HRD juga. Kemudian Siti Nur Halimah. Hadir, Pak. Siti Nur Halimah ya. Ya. Hadir. Kira-kira apa yang diinginkan Siti Nur Halimah? Targetnya sih pengen jadi HRD. HRD
HRD ya. Iya. Oke. Oh, ini banyak calon-calon rekrutmen ini ya. Amin, Oke, Pak. makasih ya. Siti Nurhalimah, Sulastri Widya Santoso, Sulastri. Kayaknya ada Sulastri. Hadir ya. Oke, Sulastri, bagaimana pekerjaan apa yang diinginkan nanti setelah lulus kira-kira? Itulah jadi pengusaha. Pengusaha. Oke, baik ya. Semoga terlaksana. Kemudian ada Wida Ridwan ya. Ini cowok atau cewek ya? Wida, ada yang tahu kabarnya? Oke, Wida sepertinya belum ada di sini. Yayu Umira. Yayu Umira. Oke, Yayu ya. Oke. Yayu, bagaimana pekerjaan apa yang diminati setelah lulus? Ini Yang agak. Oke ya. Ya, jaringannya sudah agak putus-putus ya. Tidak apa-apa ya. Mungkin masih bisa mendengar nanti suara saya. Terima kasih ya. Yuk, kemudian terakhir Yulis Niawati. Ya, Yulis ya. Ya, Yulis, bagaimana pekerjaan apa yang diinginkan setelah lulus? Ya, ininya sih start marketing karena saya memiliki usaha, jadi sehari-harinya tuh sering promosi, berkomunikasi sama orang-orang banyak, dan banyak konsultasi yang masuk ke saya. Jadi kayak jadi sudah terbiasa ya dengan dunia komunikasi dan juga promosi ya. Oke. Ya, terima kasih ya Yayu ya. Semoga terlaksana. Ini Patricia baru masuk ya, baru bergabung ya. Silahkan. Apa ada Patricia ya? Oh, tadi kuotanya kehabisan katanya. Ya, bisa mendengar ya suara saya ya. Oke, terima kasih. Oke ya, saya coba jadi untuk materi dengan PPT dan semuanya ya, termasuk link YouTube itu sudah saya input. Pak, kita belum di absen. Siapa ya? Ridwan ya? Oh iya Pak, Ridwan. Ridwan tadi sudah sih beneran saya. Ridwan siapa? Nama lengkapnya? Wida Ridwan. Tadi lupa ini telat masuk. Oh. Oke. Wida Ridwan ya. Oh, Wida Ridwan ini cowok ya. Oke, pekerjaan apa yang diinginkan Wida? Menginginkan menjadi staf HRD. Staf HRD ya. Oke, semoga terlaksana ya. Ya, ini yang masih belum ya, ini ada tadi Ade, Ayu, Juanda, kemudian ya itu ya. Oke, saya coba jadi saya untuk pertemuan online ya, kita akan coba untuk ini kan dulu ya, share screen. Ya, saya coba share screen kan. Saya coba Oke, sebentar ya, saya coba share screen. Nah, untuk layar saya apakah terlihat? Ada Pak, ada. Sudah Pak. Ada Pak, ada. Sudah ya? Oke, ya ini saya sedikit mengantar saja. Nanti kita lanjutkan di di Google Classroom ya untuk diskusinya.
Untuk materi ini dan juga link YouTube dan penjelasan lain serta tugas sudah saya input di e-learning ya, di web e-learning kita. Nanti kalian silahkan buka, dan untuk pengumpulan tugas nanti melalui e-learning ya. Oke, mungkin saya pertama-tama ingin mengenalkan dulu ya. Ini profil saya. Nama saya Ruby Ratnaharja, sarjana sastra, magister manajemen ya. Untuk S1 saya, pendidikan saya backgroundnya adalah dari sastra dan bahasa Inggris dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta. Kemudian untuk S2 saya adalah dari manajemen keuangan dan juga SDM ya. Dua konsentrasi. Kemudian saya juga masih di Universitas Bina Nusantara ya. Oke, ini untuk pengalaman kerja ya. Jadi ada sempat bekerja di perusahaan dan juga mengajar juga ya. Ini profil saya. Selain saya di LP3I College Karawang, juga ada di Politeknik LP3I Cikarang dan juga di Pamitran. Kemudian memang untuk spesialisasi, kebanyakan saya biasanya mengajar antara akuntansi, manajemen keuangan, atau perpajakan ya. Jadi untuk semester ini kita bertemu di perpajakan. Oke, untuk perpajakan ya, kita semester ini jadikan satu, biasanya ada dua perpajakan ya, perpajakan 1, perpajakan 2, tapi untuk semester ini kita perpajakan dijadikan satu. Jadi nanti untuk pada waktu kita akan offline meeting atau kita di kampus ya, kemungkinan nanti kita akan lebih banyak praktek ya dengan menggunakan lab ya, karena nanti saya akan efektifkan untuk yang praktek itu pada waktu kita offline. Sementara untuk teori-teori kan lebih banyak dibahas pada waktu online ya. Jadi kalau offline, kalau praktek agak susah saya menggunakan online ya, karena memang harus saya lihat satu-satu per komputer nanti mungkin ya, seperti itu. Ini adalah yang akan kita pelajari ya, jadi bagaimana tentang jenis perpajakan, kemudian hak wajib pajak ya, kemudian kita nanti akan belajar untuk menghitung bagaimana pajak itu, baik dari PPh 21, 26, sampai 29 ya, dan bagaimana prosedurnya. Oke. Ini mungkin yang harus kita concern ya. Di sebelum UTS kita akan ada 2 kali pertemuan offline ya. Mungkin kalau minggu ini tidak offline, mungkin minggu depan offline. Jadi nanti kita tunggu kabar. Yang pasti kalian sudah mendapatkan info ya dari kampus kapan akan offline. Ada yang sudah tahu mungkin apa sudah dapat info offline-nya minggu keberapa? Minggu depan? Belum ada Pak. Belum ada ya. Nanti ditunggu, nanti mungkin kemungkinan bisa minggu depan ya. Kemudian untuk setelah UTS ada 2 pertemuan offline juga. Jadi kan ada 4 pertemuan offline ya. Dan di sini ada aturannya untuk kita sepakati bersama dulu ya, untuk khususnya untuk perkuliahan online ya. Yang pasti yang pertama mengikuti arahan dari Google Meet di awal perkuliahan atau awal sesi ya. Ini biasanya sekitar 30 menitan ya untuk pembelajaran di via online dulu ya. Jadi untuk pengantar, cuman mungkin karena kita 4 SKS mungkin saya izin untuk lebih karena penjelasannya agak lama ya. Apalagi nanti kalau untuk yang praktek, kalau praktek mungkin saya harus coba full. Kenapa? Karena kalau saya hanya jelaskan introduksinya aja nanti bingung gitu ya. Jadi saya izin nanti mungkin akan lebih lama kalau pada waktu praktek ya penjelasannya. Dan kemudian nanti pastikan bahwa saya akan mengabsen ya masing-masing dari kalian ya. Bentar ya, saya sudah save tadi untuk absensinya, saya save dulu. Oke, nanti saya masuk lagi. Oke, kemudian wajib ya untuk mengerjakan tugas yang diberikan dan diupload pada website student masing-masing ya. Jadi jangan lupa upload tugasnya adalah ke student masing-masing ya. Di setiap tugas, di setiap pertemuan pasti akan ada tugas ya. Nah itu pasti harus diupload ke sana. Kemudian pada pertemuan offline nanti kita akan fokus pada praktikum, mungkin di lab ya.
Dan tolong mohon diinformasikan jika memang ada yang tidak bisa hadir, baik itu sakit, izin, atau koneksinya buruk ya, karena kita sangat bergantung sekali pada online ini ya, koneksi ya. Kemudian nanti sepertinya akademik sudah membuatkan Google Classroom, jadi mungkin di sini kita hanya pengantar, nanti kita lebih banyak berdiskusi di Google Classroom. Kecuali nanti pada waktu saya menjelaskan yang perhitungan ya, mungkin kita akan lebih baik di Google Meet. Gitu. Jadi untuk teori mungkin kita masih bisa di Google Classroom ya. Jadi silahkan nanti setelah kita setelah pertemuan online ini melalui Google Meet, nanti kita akan melanjutkan ke Classroom ya untuk diskusinya ya. Nah, oke, kira-kira ini mungkin pengantar dulu ya. Kira-kira menurut kalian pasti saya yakin lah sudah pada tahu ya apa itu pajak ya. Nah, pertanyaannya muncul nih sekarang. Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat seperti apa sih kira-kira pajak itu apa gitu? Kalau saya bisa katakan definisinya lah. Gitu. Ada yang memberikan pendapat, silahkan. Ya, silahkan Yulis. Kalau menurut saya pajak itu iuran wajib pajak yang harus dibayar. Dan mendapatkan balas jasa secara tidak langsung. Oh gitu. Nah, balas jasanya dalam bentuk apa tuh? Balas jasa misalkan kan jalan tol juga kan itu tidak secara tidak langsung kan itu dari pajak. Betul, ya. Dari pajak ya. Terus fasilitas umum juga dari pajak ya. Oke, ya sudah bagus jawabannya, Yulis ya. Ada lagi yang lain yang mau memberikan tanggapan, silahkan. Pajak itu apa kira-kira? Oke. Itu Pak. Ya. Apa itu pajak? Iuran ya untuk negara. Untuk negara ya? Okay. Iya. Iya betul ya. Oke. Good ya. Terima kasih responnya. Jadi memang pajak itu intinya adalah sumber penerimaan negara. Ya kenapa? Negara itu butuh disupport. Ya, kenapa negara itu butuh pemasukan sih? Nah, sebetulnya pemasukan negara itu dari mana aja? Nah ya, ini adalah sumber-sumber pemasukan negara. Yang pertama, dari menjual sumber daya alam. Tapi perlu kita ingat ya, bahwa kalau kita menjual sumber daya alam, maka efeknya adalah sumber daya alam kita akan habis karena sumber daya alam itu tidak bisa terbaharui dengan cepat ya. Dari pinjaman baik itu dalam negeri maupun luar negeri, tapi ini pun beresiko karena kenapa? Karena nanti kita akan harus membayar. Nah, yang paling bagus atau yang paling optimal itu adalah pajak karena pajak itu memang adalah sumbangsi dari kita untuk negara. Jadi kita bukan dipaksa ya, istilahnya untuk pajak itu bukan dipaksa, tetapi adalah karena kita menyadari bahwa bernegara ya, jadi memang butuh yang namanya sama-sama mengerti ya, bahwa ya, itu adalah iuran ya yang dikenakan kepada warga negara atau wajib pajak ya kita menyebutnya kepada negara supaya negara kita itu punya pemasukan. Betul sekali tadi ya, apa yang dikatakan tulis ya. Nah ini ya. Oke, jadi ini bisa dikatakan mengajak ya. Negara itu mengajak, bukan memaksa ya, tapi mengajak rakyat untuk membiayai negaranya sendiri. Rakyat yang mana? Rakyat yang jelas sudah memenuhi syarat untuk membayar pajak. Jelas anak-anak tidak dikenakan pajak. Kenapa? Karena mereka belum sanggup. Ya, batasannya sampai mana? Nanti silakan Anda pelajari di PPT ini. Ya, nanti kita coba lempar diskusi di Google Classroom ya. Jadi saya sarankan setelah ini Anda download dulu ya, karena kalau saya jelaskan full makan waktunya agak lama ya. Oke. Nah, kemudian yang memiliki penghasilan melebihi PTKP itu syarat kedua. Jadi yang memenuhi syarat untuk membayar pajak biasanya secara usia, mungkin sudah bekerja dan sebagainya. Dan kalaupun sudah bekerja, kalau pekerjaannya memang di bawah PTKP, apa tuh PTKP? PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Ada batas penghasilan yang dikenakan pajak. Seperti itu ya. Jadi kalau kita tidak kena pajak, ya pemerintah pun tidak akan
memberikan kepada kita. Karena kenapa kita tidak sanggup ya? Untuk besaran pajak itu ada minimalnya. Nanti kita lihat ya di sana. Nah, ini adalah definisi-definisi dari pajak ya. Pajak ini adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian ya, nah, ini yang menurut undang-undang ya. Pajak ini adalah kontribusi ya, kontribusi wajib pada negara yang sifatnya bisa pribadi atau badan. Jadi badan ini bisa berupa perusahaan, bisa berupa organisasi ya, yang bersifatnya memang memaksa berdasarkan undang-undang ya. Imbalannya tadi seperti dikatakan Yulis ya, dia tidak langsung, tapi bisa digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ya, seperti itu. Ini adalah ciri-ciri ya dari pajak ya, sifatnya adalah kontribusi ya berdasarkan undang-undang dan sebagainya. Nanti Anda bisa lihat ya. Nah ini ya, ini yang saya, kalau tadi mungkin karir kalian, Anda ingin berkarir kebanyakan di bidang SDM atau HRD ya. Kalau di SDM atau HRD itu memang ya potensial bagus ya, karena memang termasuk salah satu pekerjaan incaran juga ya. Nah, cuma kalau semuanya jadi SDM, HR, nah, nanti siapa yang bekerja di bidang lain gitu ya. Nah, mungkin buat kalian, kenapa ya tidak ada yang bagian accounting atau pajak gitu ya. Mungkin sebagian dari kalian bilang, aduh pusing Pak, gitu ya. Nah, sebetulnya tidak ya. Kalau kita sudah paham, sudah mengerti, ini enak sebenarnya di bidang pajak ya. Pajak ini banyak, apa ya namanya ya, karirnya ya, bisa dikatakan. Ada bagian tax management, jadi dibagi semua perusahaan pasti akan ada bagian taxnya. Entah itu disatukan dengan orang accounting atau entah itu terpisah, itu pasti ya. Karena kenapa? Di dalam perusahaan pasti kita akan ada pajak yang harus kita bayarkan sesuai dengan bidang usaha pajak perusahaan masing-masing. Kemudian Anda juga bisa menjadi seorang tax officer atau staf pajak yang bekerja di Dirjen Pajak ya. Itu. Nih kalau kalian sudah bekerja di Dirjen Pajak ya sudah lumayan ini ya, karena kalian sudah berada di bawah tanggungan negara ini ya. Jadi bisa seperti PNS juga. Kemudian Anda juga bisa membuka tax konsultan atau buka wirausaha sendiri ya, seperti kayak notaris begitu ya. Kalau ini kita dibilang tax konsultan ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang memang mau menghitung pajak ya, itu nanti biasanya proyeknya akan diserahkan kepada tax konsultan gitu. Ya. Nah, ini pajak-pajak yang jenis-jenis pajaknya ya. Kemudian ini adalah perbedaan ya sedikit antara pajak dengan akuntansi ya. Kalau akuntansi dasar kita adalah PSAK ya, atau Peraturan Standar Akuntansi Keuangan. Tapi kalau pajak ini adalah undang-undang ya, jadi dua-duanya sama-sama diakui. Ya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Hanya perbedaannya, kalau di akuntansi itu sifatnya permanen karena sudah baku ya, dari dulu sampai sekarang seperti itu gitu. Kemudian kalau pajak sifatnya temporer, kenapa? Karena akan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan dan upah minimum juga ya, upah minimal ya, karena pajak itu didapati dari upah minimum yang kita dapatkan ya, baik itu per kabupaten atau per provinsi dan sebagainya, atau nasional gitu ya. Nah, ini ya, mohon maaf suaranya. Ini perbedaan pajak dengan retribusi ya. Kalau retribusi Anda bisa mendapatkan langsung kontraprestasi, jadi hasilnya langsung ya, bisa dirasakan retribusi air, Anda mendapati PDAM langsung ya. Tapi kalau pajak, ya ini pajak ini tidak ya, pajak ini sifatnya nanti, kita tidak tahu pemerintah akan mengolah seperti apa, tapi pasti akan balik ke kalian juga ya. Ini adalah fungsi-fungsi pajak, nanti kita akan bisa discuss ya di classroom, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ya, nanti silahkan. Ini untuk kemudian ini adalah penerimaan pajak ya. Jadi kalau kita lihat di dalam APBN ya, pajak itu sangat besar potensinya atau sumbangsinya ya. Nah, ya, jadi bahkan dari PPN ini adalah pajak penghasilan yang nanti kita juga akan pelajari. Ini sangat besar sekali sampai 541,8% ya.
Nah, sisanya adalah dari pajak-pajak yang lain ya, pajak penghasilan itu yang dipotong dari gaji kita dan sebagainya. Ini adalah sistem pemungutan pajak ya yang berlaku di Indonesia ya, nanti bisa Anda lihat ya. Kemudian tarif pajak pun macam-macam ya, ada yang sifatnya proporsional atau sebanding, artinya kemanapun. Contohnya PPN ya. PPN itu apa? Pajak penghasilan. Pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai ini biasa Anda dapat dari mana? Biasa kalau misalkan Anda belanja ya atau makan di mall, itu berapa kira-kira berapa persen, ada yang tahu? Atau makan di Hokben atau makan di Solaria, pasti semua ada PPN itu. Ya, besarannya biasanya masing-masing rata-rata 10% ya. Kemudian untuk progresif, ini PPH ya, pajak yang lain-lain itu adalah degresif dan pajak tetap ya. Silakan nanti Anda lihat kembali. Ini sudah saya ringkas di semuanya di dalam satu PPP ini, jadi Anda bisa pelajari ya nanti. Sebetulnya pertemuan kita untuk dua pertemuan ya. Jadi kita satu pertemuan itu membahas 2 materi ya, karena kita 4 SKS ya. Jadi nanti mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukup sampai di ini ya, di PPP yang ini ya, di dasar perpajakan, dan tugasnya juga mungkin saya akan masukkan di dasar perpajakan ini dulu, karena ini cukup banyak ya untuk dasar perpajakan ini. Nanti untuk ketentuan perpajakan, silakan Anda download dulu, kemudian Anda pelajari dulu ya. Nah, kemudian nanti untuk tugasnya, itu silakan Anda cek yang ada di sana, yang ada di web ya, yang ada di web. Bisa Anda cek tugasnya, itu untuk pertemuan 1. Kalau sudah, nanti Anda bisa kerjakan dalam bentuk file Word atau Doc ya. Kemudian setelah selesai, Anda bisa upload kembali di web student masing-masing seperti itu ya. Batasannya sampai kapan? Diusahakan di sana sudah ada batasan ya, maksimal 2 minggu, tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik ya, sebelum, karena nanti setiap pertemuan pasti kita akan ada tugas gitu ya. Nah, seperti itu mungkin ya untuk pendahuluan. Ada pertanyaan kira-kira terkait mekanismenya atau seperti apa? Nanti kita lanjutkan di Google Classroom ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau diskusi, nanti kita bisa Google Classroom karena lebih hemat kuota. Ya, kalau di sini kan kuotanya lumayan. Kalau yang full kamera ya, gitu kan. Jadi nanti kita lanjutkan di Classroom untuk diskusi kita. Kalau mau ada pertanyaan silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Saya Patricia, Pak, izin bertanya. Ya, silakan, Patris. Tadi mengenai pengumpulan tugas itu di LMS ya, Pak ya, di student masing-masing. Ya. Nah, jika yang belum bayar itu kan belum bisa muncul. Apakah tidak ada keringanan mengumpulkannya di Google Classroom gitu, Pak? Boleh. Kalau yang misalkan sekarang belum bisa mengakses ya, silakan nanti upload dulu tugasnya di Google Classroom, tapi nanti kalau sudah bisa mengakses, dia input juga di sana ya, di di web LMS itu ya, karena perekapannya harus dari LMS sih sebenarnya, perekapan. Tapi untuk sementara ini karena masih penyesuaian, jadi saya bisa nanti untuk yang terkait yang LMS-nya belum bisa dibuka saja ya, bisa Anda kumpulkan di Google Classroom seperti itu, atau nanti bisa melalui email, nanti saya infokan di Google Classroom seperti itu, Patris ya. Oke, terima kasih Patris ya. Ya, terima kasih yang ya, lain, Pak. Ya, sama-sama Patris. Ada pertanyaan lain kira-kira? Nah, Google Classroom-nya pun sama ya. Ini masih saya dengan menggunakan Google Classroom dari akademik ya. Jadi semuanya terkonsentrasi di email akademik ya. Oke. Ada pertanyaan lain silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, mumpung ini kita masih baru, jadi kita bisa penyesuaian atau ada kebijakan-kebijakan lain yang bisa kita diskusikan bersama gitu ya.
Oke, baik. Kalau yang tidak ada ya, nanti saya akan juga posting ya. Kalau untuk download mungkin di LMS ya, karena kalau saya pakai Classroom nanti penyimpanannya akan semakin sedikit. Jadi untuk diskusi saja di Classroom. Kalau untuk pengumpulan tugas nanti untuk yang di LMS yang sudah bisa mengakses, kalau yang belum nanti melalui Classroom. Seperti itu. Nah, kita pembelajaran sampai pukul 12 ya. Jadi nanti kalau ada yang mau diskusikan, silahkan nanti kita menggunakan Classroom ya. Mungkin seperti itu ya untuk pagi hari ini. Terima kasih ya untuk kehadirannya. Ini untuk yang belum nanti coba nanti saya cek lagi ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan kembali, ya mungkin saya tutup ya untuk pertemuan online. Nanti kita lanjut ke Classroom ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.